البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Kemarin kita sampai di mana kan? Untuk hadis Sa'ab bin Jassamah sudah selesai kan? Sepertinya sudah ya. Sesungguhnya kami tidak menolak pemberianmu ini kecuali karena kami sedang ihram. Ini sudah ya? Oh sudah. Baik. Al-haditsus salis wa sittun ba'da sittimi'ah 663. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ism. Saya dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu yang mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan dan dosa. Faqal al-birru husnul khuluq. Beliau mengatakan kebajikan adalah akhlak yang baik. Wal ismu mahaka fi sadrik, dan yang namanya dosa adalah sesuatu yang berbolak-balik di dalam dadamu, yaitu menimbulkan keraguan sebagaimana di dalam hadis yang lain. Taraddada fi sadrik, berbolak-balik dan membuat taraddud, engkau merasa ragu. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka orang-orang mengetahui dari dirimu. Rawahu Muslim. Di sini Nawas bin Sam'an, dan ini hadisnya diringkas. Kalau di dalam Sahih Muslim memang apa? Nawas bin Sam'an mengatakan, yang menghalangi saya hijrah kepada Rasulullah SAW adalah karena saya masih ingin banyak bertanya. Maksudnya bagaimana? Beliau bukan orang Madinah. Kalau beliau pindah ke Madinah dengan alasan sebagai muhajir, beliau menetap di sana sebagai muhajir, beliau tahu para muhajirin dan ansar itu dilarang banyak bertanya oleh Allah Ta'ala. Tetapi Rasulullah memberikan keringanan untuk orang-orang Badui dan juga untuk ahli sufah, para tamu-tamu Islam yang datang dari jauh, belum menetap di situ. Mereka datang dan mereka diutamakan, dan itu masuk dalam pembahasan para ahli hadis. Kalau seorang pencari hadis datang dari luar, para ghuraba, orang-orang asing, bukan penduduk setempat, maka mereka lebih banyak mendapatkan perhatian karena mereka orang dari jauh-jauh datang dan waktunya tidak banyak. Maka apapun yang mereka tanyakan diberi fasiliti yang lebih besar untuk dijawab, diberi hadis dan sebagainya. Nah, di zaman Nabi memang seperti itu. Muhajirin dan Ansar tidak diizinkan banyak bertanya, bukan diwajibkan selalu diam, tapi tidak perlu banyak bertanya. Makanya Anas mengatakan, dan kami suka kalau ada orang Badui datang dan dia cerdik, berakal bagus, dia tanya, kami dengar dan kami mendapatkan ilmunya. Makanya Nawas bin Sam'an tahu peraturan di Madinah, maka beliau tidak ingin jadi muhajir, bukan karena tidak ingin mendapatkan pahala hijrah, tapi beliau ingin mendapatkan ilmu yang banyak. Walaupun jelas kalau orang mau dekat dengan Nabi selalu dapat hadis banyak juga. Tapi beliau sedang datang dengan pertanyaan yang banyak. Maka sampai 1 tahun beliau statusnya adalah sebagai ahli sufah. Agar mendapatkan fasiliti, diizinkan banyak bertanya dan tidak dicela atau dikritik. Kenapa kamu banyak bertanya? Enggak, karena beliau masih orang asing. Sengaja beliau lebih mengutamakan status sebagai orang asing demi mendapatkan ilmu yang lebih banyak, dan tetap sebagai ahlu sufah, tidur di beranda masjid, sehingga apapun hadis yang disampaikan Nabi dalam masjid, dia juga dapat ilmu. Tapi dia ingin mendapatkan kesempatan tanya sebanyak-banyaknya. Karena demi mendapatkan ilmu lebih utama daripada semata-mata ibadah. Ma'ruf, ini dalam pembahasan keutamaan. Di antaranya yang beliau tanyakan kepada Rasulullah adalah perkara yang sangat mendasar antara kebajikan dan dosa. Bagaimana cara saya membedakannya? Dan di sini kita mendapatkan faedah bahwasanya agama ini memang datang bukan hanya untuk bukan untuk memenuhi hawa nafsu manusia, segalanya boleh, segalanya halal, seperti yang sering didakwakan oleh para nabi palsu, agar orang suka pada dia, semuanya dihalalkan.
Setiap nabi palsu yang datang selalu saja pola dakwahnya adalah boleh ini, boleh itu. Tapi agama yang benar dibangun di atas usaha untuk mendatangkan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi pemeluknya dan menyelamatkan mereka dari keburukan sebanyak-banyaknya. Makanya agama ini dibangun di atas perintah dan larangan. Ada kebaikan yang diperintahkan dan ada keburukan yang dilarang. Dan inti kebaikan adalah albir. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Risalah At-Tabukiyah, yang mana di sebagian cetakan tajuknya adalah Zadul Musafir, yaitu apa? Risalah Tabukiyah. Beliau mengatakan albir adalah ismun jami'un likulli khair, nama yang mencakup segala jenis kebaikan. Sebagaimana albur, yaitu gandum, dikatakan bur karena dia mencakupi segala sifat ghiza yang diperlukan oleh badan manusia. Kemudian al-ism adalah dosa. Lalu bagaimana cara saya membedakan amalan ini termasuk kebajikan, yang ini termasuk dosa? Maka Rasulullah menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebajikan intinya ada pada akhlak yang baik. Padahal kita tahu kebajikan itu mencakupi seluruh rukun Islam, seluruh rukun iman, juga mencakupi seluruh cabang-cabang keimanan yang berjumlah 70 sekian itu. Tapi kenapa Nabi mengatakan albirru husnul khuluq? Tahulah kita, intinya memang ada pada perbaikan akhlak, akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada fakir miskin, anak yatim, akhlak pada sesama manusia yang lainnya, dan juga akhlak pada diri sendiri, bahkan akhlak kepada hewan. Betul-betul agama ini adalah agama yang sempurna. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya hanyalah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Memang inti agama ini adalah akhlak. Seluruh kebajikan ada pada akhlak. Tapi tidak seperti yang dibayangkan sebagian orang awam, tak perlu sholat, yang penting akhlaknya baik. Akhlak pada siapa dulu? Kalau engkau tidak sholat, buruk sekali akhlakmu pada Allah. Allah memberikan rezeki pada kamu dari segala bentuk, segala jenis rezeki, sampai engkau pun tidak sadar, banyak yang Allah berikan berupa rezeki, engkau tak tahu itu adalah rezeki. Tapi untuk sholat 5 kali pun engkau malas. Akhlakmu sangat buruk kalau demikian. Dan seterusnya. Jadi inti agama ini dan inti kebajikan ada pada akhlak yang baik. Tapi akhlak dengan apa? Skala yang luas, skopnya luas. Kata Imam, yaitu apa? Kata kalau tidak salah Imam At-Tufi di dalam Syarah Arba'in, hadis ini seperti hadis apa? Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Kita tahu bahwasanya haji itu bukan hanya wukuf di Arafah, tapi tatkala rukun terbesarnya adalah wukuf di Arafah, maka dikatakan haji itu adalah Arafah. Seperti juga apa? Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Kita tahu agama ini polanya banyak, tetapi kenapa dikatakan agama ini adalah nasihat? Karena rukun terbesarnya adalah nasihat. Tapi nasihat yang mana? Dijelaskan oleh Nabi, nasihat itu skupnya luas. Nasihat untuk Allah, yaitu kesetiaan dan ketaatan. Nasihat untuk Quran, nasihat untuk Nabi. Nasihat untuk apa? A'immatil muslimina wa ammatihim, untuk para pemimpin kaum muslimin dan orang awam. Jadi ternyata nasihat itu skalanya luas. Demikian pula hadis ini, albirru husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak yang baik. Akhlak pada siapa? Kepada siapapun, sesuai dengan kadarnya. Masing-masing diletakkan pada tempatnya. Dan inilah yang menjadi tujuan disebutkannya hadis ini oleh Imam Nawawi dalam bab husnul khuluq. Ternyata akhlak yang baik akan mendatangkan segala jenis kebajikan. Makanya dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan hadis ini mengatakan akhlak yang baik itu diantara polanya adalah silaturahim, menjalin kekerabatan, menyambung kekerabatan, dan berbuat adil di dalam perdebatan. Demikian pula apa? Berbuat jujur di dalam perniagaan. Demikian pula wajah yang ceria ketika berjumpa dengan sesama. Walaupun tentunya bukan dibuat-buat. Terkadang orang nampak sedih. Sahabat juga melihat Rasulullah terkadang sedih, terkadang Rasulullah marah.
tampak dari wajahnya. Tapi secara umum ketika tidak ada masalah apapun, asal dari ketika berjumpa dengan sesama manusia adalah dengan apa? Wajah yang ceria. Demikian pula termasuk akhlak yang baik adalah al-afwu anin nas, memberikan maaf kepada orang lain. Juga apa? Kadmul ghaid, menahan amarah. Disebutkan contoh banyak sekali, dan itu bagian dari akhlak, dan semuanya akan mendatangkan kebajikan, dan kebajikan akan menjadi sebab masuk ke dalam surga. Baik. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran membimbing kepada kebajikan, dan kebajikan akan membimbing kepada surga. Berarti apa? Seluruh kebajikan masuk di sini, akhlak yang baik masuk di sini. Sebaliknya wal ism, yang engkau tanyakan masalah dosa, bagaimana saya tahu ini dosa atau tidak? Maka Rasulullah memberikan dua karakter gambaran. Maha kafi sodrik, yaitu sesuatu yang menimbulkan keraguan di dalam hatimu. Kata para ulama, yang diajak bicara ini adalah sahabat yang mereka masih terus dalam bimbingan Nabi, bukan orang jahil, sedikit-sedikit adanya keraguan langsung dibuang dan sebagainya tanpa memiliki ilmu. Tidak, tapi yang diajak bicara adalah sahabat yang mereka memiliki ilmu dan masih terus diberi ilmu oleh Nabi. Maka mereka menimbang dengan fitrah yang lurus dan ilmu yang bagus. Mereka menimbang apakah sesuatu ini termasuk akhlak yang baik. Kalau termasuk akhlak yang baik, maka ini adalah kebajikan. Tapi kalau jiwa itu senantiasa ragu, berarti apa? Jangan-jangan ini adalah dosa. Buktinya kita tidak merasa tentram dalam hati kita. Ketentraman orang yang berilmu. Kalau orang jahil, bahkan syirik pun dia merasa tentram. Ini tidak masuk dalam pembahasan. Tayyib. Wa karihta ayyat toli'a alaihin nas, dan engkau tidak suka orang lain mengetahui itu. Nah, ini karakter dosa, yaitu apa? Kata Imam Nawawi rahimahullah, demikian pula Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah. Kalau Ibnu Daqiq Al-Id dalam apa? Kita beliau syarah Arba'in Nawawiyah. Asal dari manusia dia suka kalau amalannya itu disukai dan dilihat oleh orang lain. Yang penting jangan sampai masuk kepada riya. Jelas kita suka kalau amalan kita ini ternyata disetujui orang lain, kita tentram hati kita, dan amalan kita tidak dibenci orang lain lihat dan tidak marah-marah, tentunya kita suka. Tetapi tatkala kita sendiri tidak suka orang lain melihat amalan kita, bukan karena kita ingin ikhlas, tapi sejak awal kita tidak yakin amalan ini akan dipuji orang lain. Nah, perhatikan, jangan-jangan itu memang suatu dosa. Buktinya engkau tidak ingin orang lain tahu. Menyelisihi karakter manusia. Manusia suka amalannya dilihat orang lain. Yang penting jangan sampai menjadi niat di dalam apa? Di dalam ibadah. Kalau ibadah niatnya dilihat orang lain, kata para ulama tadi, ini akan riya. Orang akan tertimpa fitnah besar, kata Imam Ibnu Daqiq. Tetapi kalau sekedar kita amalnya ikhlas lillahi ta'ala, tahu-tahu orang lihat, kemudian kita suka, ini tidak masuk kepada syirik, tidak masuk kepada riya. Asal bukan diniatkan untuk itu. Kalau tahu-tahu ada informasi ini orang memuji sholat Anda, kemudian kita gembira, maka kata Rasulullah, tilka ajilu busyral mu'min, itu adalah kegembiraan orang mukmin yang disegerakan. Itu bukan riya, karena bukan diniatkan agar orang memuji. Sekedar apa? Kita lillahi ta'ala, tahu-tahu ada informasi orang suka dengan sholat Anda, lalu kita gembira, itu bukan riya. Selama tidak diniatkan ketika ibadah memang ingin agar dipuji, yaitu kalau itu jelas riya. Nah, sekarang masalahnya Anda sampai tidak ingin orang lain tahu, jangan-jangan itu adalah dosa. Buktinya Anda sendiri tak suka untuk apa? Merasa untuk orang lain tahu. Tayyib. Insya Allah penjelasannya jelas, intinya adalah dosa itu karakternya adalah Anda sendiri masih ragu tentang perkara ini benar atau salah, dan Anda tidak tentram, berarti ini adalah dosa, wajib untuk ditinggalkan. Apalagi sampai apa? Anda sendiri melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Dicontohkan oleh Imam Nawawi seperti apa? Orang yang mencuri, dia tak suka orang lain melihat. Dia tahu ini amalan buruk, orang akan marah sama dia. Demikian pula orang yang berzina, dia tak suka orang lain melihat, kecuali yang fitrahnya betul-betul sudah hancur luluh, sudah jadi hewan, tak malu, tak takut untuk menampilkan perzinaan di mana-mana. Nauzubillah, itu bukan apa? Bukan lagi
jenis manusia yang masih punya fitrah. Tapi yang diajak bicara oleh Nabi adalah sahabat yang fitrahnya masih baik, tak suka ketika berbuat dosa orang itu ada orang lain yang melihat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.